dan Bapak Suratno SPD EPD selaku penyelenggara kita dan kepala sekolah di SMK Negeri 1 Wirasari, juga sebagai mentor orientasi saya. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Angkatan 4347 tahun 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Puspita Ferhansa. Saya mengajar di SMA Negeri 1 mengampu mata pelajaran ekonomi. Dalam laporan saya terdiri dari yang rencana hasil kerja P3K. Rencana hasil kerja P3K ini diambil dari LHK tahunan, di mana unit kerjanya SMA Negeri 1 jabatannya di sini saya sebagai guru P3K dan masa kontraknya dari tahun 2023 sampai 2024. Tujuan yang diambil dari LHK P3K ini, saya mengambilnya berdasarkan tujuan sekolah. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan beretika luhur. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang Pancasilais dan berbudaya luhur. Dari RHK pimpinan yang diintervensi di sini yang saya ambil yaitu terkhusus atau berfokus pada pelaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran, di mana dalam RHK pimpinan di sini mencakup RHK individual yang ada 5, yaitu yang pertama terlaksananya pengelolaan kebutuhan siswa, terlaksananya perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan, yang ketiga terlaksananya proses pembelajaran yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi, sedangkan yang keempat terlaksananya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang terakhir, rencana individu saya yang kelima, terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut. Dari rencana hasil kerja individu saya, maka menimbulkan output, menimbulkan 3 kegiatan atau tahapan. Yang tahapan yang pertama yaitu berdasarkan RHK yang pertama terlaksananya pengenalan siswa. Tahapan yang pertama mengenali gaya belajar siswa. Outputnya berupa dokumen hasil observasi kelas dan dokumen kuesioner gaya belajar siswa. Sedangkan tahapan yang kedua membuat lingkungan belajar yang inklusif. Outputnya berupa kata tertulis kelas dan daftar kesepakatan kelas. Tahapan yang ketiga memantau perkembangan siswa dalam proses belajar. Di tahapan ketiga ini outputnya berupa dokumen hasil observasi siswa selama proses belajar dan hasil penilaian teman sejawat. Dari RHK di tahap 1 ini, nilai-nilai akhlak mulia yang muncul pertama yaitu berorientasi pelayanan, karena dari RHK ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua, harmonis di sini saya menyusun kesepakatan bersama dan karakter kelas dalam kelas berdasarkan observasi dan kuesioner untuk siswa bisa antar siswa bisa menghargai tanpa membedakan latar belakang. Kemudian RHK individu yang kedua, pelaksanaan perencanaan pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Tahapan yang pertama berdasarkan aspek kuantitas, yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran yang terstruktur. Outputnya berupa modul ajar yang terstruktur dengan tujuan pembelajaran yang jelas.
Sedangkan tahapan yang ketiga menggunakan metode pembelajaran variatif. Outputnya berupa media belajar yang variatif, bisa berupa video, teks kasus, dan games. Kemudian tahapan yang ketiga membuat materi yang relevan. Materi yang relevan itu outputnya berupa modul ajar yang materinya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di RHK yang ketiga muncul terlaksananya proses pembelajaran dengan memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Di RHK ketiga ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama mempelajari teknologi pendidikan yang tersedia. Dari tahapan ini outputnya itu berupa pelatihan. Saya mengikuti pelatihan dan saya memperoleh sertifikat pelatihan yang saya ikuti, pelatihan Canva. Hasilnya ini saya bisa membuat PowerPoint. Ini bukan saya dari PowerPoint, tapi saya dari Canva kemudian dibuat menjadi PowerPoint. Ada pelatihan kuesioner, membuat kuesioner. Kemudian ada pelatihan dengan menggunakan pemanfaatan kuesioner selain Canva, ada kuesioner sama Google. Tahapan yang ketiga membuat materi pembelajaran digital. Outputnya itu berupa video media pembelajaran seperti video materi. Di sini saya kemarin waktu pembelajaran membuat video pembelajaran ajar, yaitu materi ajar, materinya berupa media. Setelah membuat video itu ada soal tes untuk mengetahui seberapa siswa itu memahami. Kemudian sebelum proses pembelajaran biasanya saya ada games untuk mengetahui asesmen awal siswa. Selain ada asesmen awal, ada asesmen akhir menggunakan Google Form. Yang tahap yang ketiga menyusun tugas siswa dengan memanfaatkan media sosial yang populer dengan perkembangan zaman. Jadi saya di sini dalam pembelajarannya itu mengajak siswa untuk membuat video pembelajaran. Setelah siswa bisa membuat video pembelajaran, sebelumnya saya memberi contoh dulu video pembelajaran gimana sebelumnya. Kemudian siswa dibuat kelompok untuk membuat video pembelajaran dan diupload di YouTube masing-masing siswa. Tahap yang keempat yaitu pelaksananya rencana hasil kerja yang keempat, pelaksananya pembelajaran yang berkesan pada siswa. Tahapan yang pertama membuat modul ajar berbasis project learning. Tadi kan saya sebelumnya siswa saya suruh untuk membuat video pembelajaran. Maksudnya kan model pembelajaran project learning. Outputnya itu berupa video pembelajaran siswa. Kemudian tahap yang kedua membuat modul ajar berbasis kooperatif. Kooperatif ini kan membuat video pembelajaran kan tidak individu tapi secara kelompok. Makanya dan ada proses tahapannya. Makanya outputnya berupa jurnal kegiatan kelompok siswa waktu membuat video pembelajaran. Kemudian tahapan yang ketiga modul ajar berbasis problem reasoning. Outputnya hasil presentasi diskusi siswa. Dan yang kelima yaitu terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama mengumpulkan umpan dari siswa, outputnya berupa hasil dokumen hasil umpan dari siswa. Tahapan yang ketiga melakukan supervisi dengan teman sejawat, outputnya dokumen hasil supervisi teman sejawat. Yang ke tahapan ketiga analisa hasil belajar siswa, outputnya dokumen hasil analisa belajar siswa. Dari RHK yang kelima ini menunjukkan nilai-nilai akhlaknya kolaboratif sama kompeten, karena di sini kooperatif ada kerjasama antar guru, yaitu dengan mengetahui ada supervisi teman sejawat tadi. Yang kedua kompeten. Kompeten di sini saya ambil karena melakukan evaluasi demi meningkatkan pembelajaran, dilihatnya dari dokumen hasil analisis.
Terakhir penutup, dalam penutup terdapat simpulan dan manfaat. Demikian seperti saya. Terima kasih. Untuk peserta orientasi, saya mohon tidak terpesona dengan kasual subjeknya. Maka dari itu, untuk penyampaian materi yang disampaikan Bu Angel, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo. Terima kasih waktunya. Yang pertama, saya memang terpesona dengan Bu Angel karena memang cantik dan aroma. Iya, Angel itu malaikat Bu, tanpa saya. Tanpa saya. Bu Angel, saya ingin bertanya. Dilihat dari RHK 1 dengan tadi, salah satu kegiatan dan tahapannya adalah membuat lingkungan belajar yang inklusif. Yang saya tanyakan, apa itu lingkungan belajar yang inklusif? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bulan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kamu. Jadi lingkungan belajar yang inklusif itu lingkungan suasana belajar siswa yang baik, yang saling menghargai atau tidak membeda-bedakan. Makanya di sini saya memunculkan nilai akhlaknya prinsip pelayanan, karena menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tidak bisa membeda-bedakan dan saling menghargai itu dilihat di tahap awal, yaitu dengan saya melakukan observasi terhadap siswa lebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Selain observasi tatap muka bertanya dengan siswa, ada dokumennya, ada berupa kuesionernya bisa bagaimana menanyakan gaya belajar siswa, kira-kira dia belajarnya itu mudah memahami, mudah diterima atau disenangi siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Angel. Apakah saya boleh belajar sama Bu? Kita akan belajar. Jadi dengan kata lain bahwa lingkungan inklusif itu adalah istilah yang dicanangkan oleh pemerintah adalah tentang stop bullying atau tidak membeda-bedakan. bebas dan istilahnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Oh tidak ada, cukup sudah. Oh ya, monggo Ibu Angel ditutup dulu. Oh saya mohon maaf, iya gara-gara inklusif tadi. Dan terpesona dengan masnya Bu Angel. Untuk selanjutnya Bapak refleksi yang akan dilakukan oleh mentor. Monggo Bapak. Yang belajar pulang saja sama Pak Chandra. Jadi gini, aku juga tertarik mengenali gaya belajar. Setelah kenal, misalkan dalam satu kelas itu ada gaya belajar sebanyak 4. Cara mengajarnya bagaimana Bu? Kan ada kooperatif tadi. Jadi kooperatif biasanya itu saya dikelompokkan, tidak mengelompoknya itu tidak anak yang memilih sendiri, tapi biar kondusif kita sebagai guru yang memilihkan. Jadi dalam satu kelompok itu tidak semua anak kita jadi satu, anak yang kurang aktif jadi satu. Jadi kan makanya perlu pengenalan dulu, ada observasi, oh ini anak ini dilihat dari sebelum-sebelum. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dengan gaya belajar yang berbeda, memang itu saja jika kita sekarang berkiblat ke sana ya. Saat ini masih berkiblat ke sana. Jadi memperlakukan berbeda pada anak yang berbeda dengan jalan berkelompok dan seterusnya tidak gaya berbeda. Cuma di kita itu jumlahnya 30. Nah, kalau SMA 30 sama bisa mengatasi itu ya? Alhamdulillah bisa. Itu luar biasa. Karena saya sudah kesulitan dengan gaya yang berbeda-beda. Satu gaya saja mungkin bocah sulit, apalagi dengan gaya belajar yang berbeda. Terima kasih. Alhamdulillah ada
yang berbeda di PowerPoint-nya. Cukup Bu. Kuenya ditutup dulu. Demikian tadi PowerPoint dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Semoga dengan kita belajar di orientasi ini atau dengan seminar ini menjadikan kita sebagai guru P3K yang